Pada video ini, saya akan menampilkan simulasi perencanaan dan pengendalian proyek menggunakan aplikasi Microsoft Project. Nah, langkah pertama adalah membuat proyek baru di Microsoft Project dengan menentukan tanggal mulai proyek. Selanjutnya, saya memasukkan daftar aktivitas proyek berdasarkan Work Breakdown Struktur atau WBS. Setiap aktivitas mewakili tahapan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proyek. Nah, setelah sudah memasukkan aktivitas proyeknya, di sini kita akan memperbaiki beberapa poin aktivitasnya dengan rata kanan agar tanggalnya bisa otomatis terdata di Work Breakdown Struktur. Setelah aktivitas dimasukkan, saya menentukan durasi untuk masing-masing pekerjaan. Durasi ini menggambarkan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian setiap aktivitasnya. Nah, di sini kita sudah memasukkan durasi. Nah, di sini juga Microsoft Project akan menyesuaikan jadwal secara otomatis dan menampilkan perubahan pada timeline proyek. Nah, proses ini juga dapat membantu untuk memastikan setiap aktivitas memiliki waktu pelaksanaan yang jelas. Selanjutnya, kita bisa memblok terlebih dahulu task name atau aktivitas proyek tersebut. Untuk kita auto schedule. Nah, auto schedule ini digunakan supaya penjadwalan proyek dapat dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan durasi aktivitas dan hubungan ketergantungan antar tugas. Nah, pada tahap ini saya mengisi kolom predecessor untuk mengatur hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam proyek. Pengaturan predecessor bertujuan untuk menentukan urutan pekerjaan secara logis, sehingga setiap aktivitas hanya dapat dimulai setelah aktivitas sebelumnya selesai sesuai dengan perencanaan proyek. Dengan menentukan predecessor, Microsoft Project dapat mengenali keterkaitan antar aktivitas, seperti aktivitas yang harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dimulai. Hubungan ini sangat penting untuk membentuk alur pekerjaan yang sistematis dan terstruktur. Kemudian saya mengatur hubungan antar aktivitas atau predecessor. Nah, dengan pengaturan ini, Microsoft Project dapat menyusun urutan pekerjaan secara otomatis dan menampilkan timeline proyek dalam bentuk Gantt chart. Nah, setelah itu, kita bisa memilih time column name-nya itu option WBS. Kita cari WBS. Nah, di sini langsung otomatis langsung dibuatkan per bab dan subbabnya. Pada tahap ini saya menambahkan biaya atau cost proyek melalui pengaturan sumber daya atau research. Nah, penambahan biaya ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan anggaran proyek secara lebih terperinci dan terstruktur. Setiap sumber daya naik, baik tenaga kerja maupun biaya lain dimasukkan ke dalam sistem beserta nilai biayanya. Dengan cara ini, Microsoft Project dapat menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas proyek secara otomatis. Setelah biaya dimasukkan, sistem akan mengaitkan sumber daya tersebut ke masing-masing aktivitas proyek. Proses ini memungkinkan perhitungan anggaran dilakukan secara terintegrasi dengan jadwal proyek yang telah disusun sebelumnya. Nah, setelah kita sudah memasukkan cost-nya, melalui pengaturan cost ini, manajer proyek dapat mengendalikan penggunaan anggaran serta memantau kesesuaian antara rencana biaya dan pelaksanaan proyeknya. Dengan selesainya simulasi penyusunan WBS ini, proses monitoring dan pengendalian proyek dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui fitur tracking progress, sehingga potensi keterlambatan maupun pembengkakan biaya dapat diidentifikasikan sejak dini. Setelah seluruh tahapan pekerjaan disusun dalam WBS, proyek ini telah memiliki perencanaan yang terstruktur
dan sistematis.